Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pertemuan kali ini. Selamat datang pada mata pelajaran OTK Sarpras. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu seperti yang di judul, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa sih penghapusan sarana dan prasarana itu? Simak videonya. Nah, di sini saya punya sedikit pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa sih penghapusan Sarpras itu? Teman-teman bisa menjawab apa yang teman-teman ketahui tentang penghapusan Sarpras itu sendiri. Oke, nah penghapusan itu bisa diartikan sebagai suatu untuk menghilangkan, menghapuskan, atau bisa juga diartikan sebagai pemusnahan sarana dan prasarana yang ada di suatu kantor atau instansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian penghapusan sarana prasarana menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Ibnu Syamsi. Di sini Ibnu Syamsi berpendapat bahwa penghapusan atau disposal merupakan penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan atau tidak dipergunakan kembali. Selanjutnya, menurut Permendagri atau Peraturan Menteri Perdagangan Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sarana dan prasarana merupakan suatu aktivitas pembebasan atau menghilangkan sarana dan prasarana, yaitu terdiri dari peralatan kantor dari daftar inventaris dalam suatu instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam pengertian ini sudah jelas bahwa penghapusan Sarpras merupakan suatu aktivitas untuk menghilangkan atau mentiadakan sarana prasarana itu sendiri dari daftar buku inventaris yang ada pada suatu instansi. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa pengertian dari penghapusan Sarpras, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum penghapusan sarana dan prasarana. Untuk landasan hukum penghapusan sarana prasarana ini terbagi menjadi dua. Namun, sebelum kita masuk ke situ, kita akan memahami dulu bagaimana penghapusan sarana prasarana di dalam tiap-tiap instansi. Yang pertama ada instansi perusahaan swasta dan instansi perusahaan pemerintah. Untuk prosedur penghapusan Sarpras pada instansi swasta, landasan hukumnya tidak seperti pada peraturan pemerintah. Untuk perusahaan swasta diatur oleh masing-masing kebijakan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk prosedur penghapusan Sarpras di perusahaan swasta, tiap-tiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk peraturan penghapusan inventaris dalam instansi pemerintah diatur dalam yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PNK.06/2016
tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemusnahan atau penghapusan barang milik negara. 3 hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah penghapusan barang dari pengelola. Yang kedua yaitu penghapusan barang dari daftar pengguna. Dan yang terakhir adalah penghapusan barang dari daftar barang milik negara. Nah, itu tadi landasan hukum dari penghapusan Sarpras. Ada 2, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Setelah kita membahas tentang landasan hukum, kita akan beralih lagi ke materi fungsi dari penghapusan Sarpras itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih fungsinya? Kita simak penjelasannya ya. Berikut merupakan fungsi dari penghapusan sarana prasarana. Yang pertama yaitu membatasi pemborosan biaya untuk pemeliharaan, perbaikan, pengamanan barang yang berlebihan dan tidak digunakan kembali. Nah, pada fungsi yang pertama ini sudah jelas dikatakan bahwa penghapusan itu memiliki fungsi untuk mencegah atau menekan biaya dari pemeliharaan. Karena apa? Karena ketika kita memiliki banyak barang dalam suatu kantor atau suatu perusahaan, tetapi barang-barang tersebut sudah tidak layak pakai, sudah dalam keadaan buruk, dan jumlahnya yang berlebihan, maka kita harus melakukan penghapusan. Karena ketika tidak dihapus, kita akan terus-menerus memelihara barang tersebut secara cuma-cuma. Nah, yang kedua, meringankan beban kerja inventaris. Tentu, ketika kita melakukan proses penghapusan, beban kerja inventaris akan jadi berkurang, karena jumlah barang yang ia kelola akan juga berkurang. Nah, selanjutnya, membebaskan ruangan dari penumpukan barang. Nah, ini sangat jelas terbayangkan ya di bayangan teman-teman semua bahwa ketika kita menghapuskan barang atau menghapuskan sarana prasarana dari suatu kantor atau suatu instansi, tentu di ruangan penyimpanan tersebut akan semakin lega dan semakin bersih dan semakin terlihat rapi karena tidak terjadi penumpukan barang. Yang selanjutnya, membebaskan instansi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang. Dan yang terakhir, menghindari penjagaan yang sia-sia karena barang tidak terpakai. Nah, itu tadi fungsi dari penghapusan Sarpras. Selanjutnya, kita akan melihat tentang apa sih syarat dari penghapusan sarana prasarana itu sendiri. Nah, syarat dari penghapusan Sarpras itu ada beberapa. Yang pertama, barang dalam keadaan rusak. Tentu ya, ketika barang itu dalam keadaan rusak, maka harus dilakukan penghapusan. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya adalah ketika kita ingin membeli mesin fax, tapi yang datang adalah mesin fotokopi. Apakah fungsi dan tujuan dari mesin fax dan mesin fotokopi ini sama? Kan tidak ya, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Nah, itu merupakan barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, barang rusak akibat penyimpanan. Nah, di sini maksudnya adalah barang atau peralatan tersebut rusak karena terlalu lama disimpan, seperti contohnya dokumen kertas ya, itu rawan sekali lapuk atau rawan sekali rusak akibat dari penyimpanan yang terlalu lama atau penyimpanan di ruangan yang terlalu lembab, terlalu panas, itu dapat merusak struktur kertas, jadi harus dilakukan penghapusan.
Yang selanjutnya adalah penyusupan barang. Selanjutnya lagi ada yaitu apabila diperbaiki menimbulkan biaya besar. Nah, contohnya adalah ketika suatu kamar tersebut memiliki sebuah almari kayu yang keadaannya sudah lapuk dan tidak layak pakai, namun memaksakan untuk diperbaiki. Sedangkan untuk memperbaiki almari tersebut harus mengganti kayu, sedangkan harga kayunya itu lebih mahal dari harga lemari. Nah, itu yang dimaksud dengan memperbaiki tapi menimbulkan biaya yang besar. Selanjutnya ada barang sudah tidak mutakhir. Nah, tidak mutakhir di sini adalah tidak sesuai dengan perkembangan ya, artinya tidak berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah pekerjaan. Selanjutnya ada barang hilang, pemusnahan akibat bencana alam, kelebihan persediaan, dan barang hilang akibat pencurian. Nah, itu tadi beberapa dari syarat diperbolehkannya suatu instansi melakukan penghapusan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih tujuan dari penghapusan sarana prasarana. Tujuan yang pertama yaitu mencegah kerugian. Tadi sudah dibahas bahwa semakin banyak barang yang tidak terpakai, maka akan semakin banyak biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, diadakan penghapusan untuk mengurangi barang-barang yang tidak terpakai, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian di dalam pembiayaan pemeliharaan. Tujuan yang kedua yaitu mencegah pemborosan. Ini hampir sama dengan tujuan yang pertama, yaitu mencegah kerugian ya, sebanding dengan mencegah pemborosan. Karena kalau semakin banyak barang yang dipelihara tapi tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan kegunaannya, itu akan menimbulkan pemborosan dalam biaya pengamanan dan pemeliharaan. Yang ketiga, pembebasan ruangan untuk bertujuan untuk membersihkan ya, atau membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak terpakai. Tujuan yang keempat yaitu meringankan beban kerja, dan yang terakhir adalah membebaskan tanggung jawab. Sudah dijelaskan ya dari materi yang di awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penghapusan. Nah, jenis-jenis penghapusan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama penghapusan dengan lelang, yang kedua penghapusan dengan pemusnahan. Bagaimana sih maksudnya? Nah, maksudnya dari penghapusan dengan lelang itu merupakan suatu kegiatan menjual atau melelang barang-barang di suatu instansi, gitu ya. Melelangnya melalui lembaga lelang negara. Yang kedua ada penghapusan dengan pemusnahan. Jelas di sini pemusnahan ya. Pemusnahan berarti menghilangkan bentuk fisik dari barang tersebut. Nah, penghapusan dengan pemusnahan memiliki arti penghapusan barang dalam suatu instansi dengan sepengetahuan pihak yang berwenang, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis penghapusan, kita akan beralih kepada prosedur penghapusan sarpras. Nah, tentu proses penghapusan sarpras ini tidak semena-mena atau tidak sembarangan. Proses penghapusan sarpras ini ada melalui prosedur. Terdapat 6 prosedur. Yang pertama adalah pembentukan panitia penghapusan oleh kepala instansi perusahaan. Yang kedua, sebelum dihapuskan dilakukan pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersama dengan waktu perkiraan kebutuhan. Nah, pemilihan barang ini adalah mengelompokkan barang mana yang masih bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Yang ketiga, panitia melakukan penelitian terhadap barang yang akan dihapus. Nah, penelitian di sini dimaksudkan bahwa panitia itu mengecek kondisi barang, apakah benar-benar rusak, apakah benar-benar tidak terpakai,
baru nanti lakukan prosedur selanjutnya. Yang keempat, dengan disaksikan oleh pihak-pihak berwenang, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Nah, setelah melalui prosedur yang ketiga, setelah dicek, akan dilakukan pemusnahan dengan disaksikan pihak-pihak yang berwenang. Yang kelima, yaitu menyampaikan berita acara pada pihak berwenang sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Yang keenam, pihak yang berwenang menghapuskan barang dari buku induk dan buku golongan inventaris. Nah, itu tadi prosedur penghapusan sarpras dari mulai pembentukan panitia hingga proses penghapusan barang itu di dalam buku inventaris. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung pembahasan. Di sini kita ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini tadi adalah pengertian dari penghapusan sarana prasarana, yaitu kegiatan pembebasan suatu barang inventaris melalui kebijakan tertentu, serta terdapat dua landasan hukum dalam penghapusan sarana dan prasarana bagi instansi pemerintah. Yang pertama ada Permendagri nomor 17 tahun 2007, dan yang kedua ada PMK Republik Indonesia nomor 63-PMK.06/2016. Nah, itu tadi penjelasan tentang penghapusan sarana dan prasarana dalam mata pelajaran OTK Sarpras. Nah, apabila masih terdapat banyak pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next chapter.